Lagi-lagi para pembalap Honda cuma bisa mengekor rival-rival mereka dengan berada di urutan paling belakang. Hanya 2 dari 4 pembalap Honda yang berhasil menyelesaikan lomba pada balapan MotoGP Italia 2024 di sirkuit Mugello. Mereka adalah Johann Zarco dan Luca Marini yang secara berurutan finish di posisi ke-19 dan 20. Itu pun Zarco dan Marini hanya finish lebih baik daripada satu orang dan bukan pembalap reguler, tetapi penguji yaitu Lorenzo Savadori dari Aprilia. Dengan demikian, harapan untuk bisa bersaing dalam posisi 10 besar masih sangat jauh untuk diraih bagi para pembalap motor Honda RC213V. Pada MotoGP Italia, Zarco dan Marini finish dengan gap 15 detik lebih dari pembalap di urutan ke-10 yaitu Brad Binder. Jika di rata-rata ada lebih dari 0,5 detik yang harus dipangkas setiap lapnya oleh para pembalap Honda untuk bisa bersaing di sana. Zarco tampak cukup pasrah ketika berbicara program pengembangan motor Honda. Menurutnya, pembalap membutuhkan perubahan besar dari pabrikan asal Jepang. Adapun sekarang belum ada peningkatan signifikan yang terlihat kendati sempat muncul harapan saat tes pramusim karena motor yang mengalami perombakan. Zarco yang dikontrak selama 2 musim menerimanya. Dengan demikian, performa Honda tidak lebih baik daripada musim sebelumnya. Ketika masih diperkuat Marc Marquez, Honda masih bisa menikmati persaingan di posisi 10 besar dan bahkan meraih beberapa podium. Meski demikian, kecuali ketika Alex Rins memenangi GP Amerika setahun lalu, Honda hanya bisa mengharapkan talenta besar seorang Marquez untuk berbicara. Bagi Zarco, tidak adanya sosok yang bisa diandalkan di segala kondisi seperti Marquez justru merupakan hal yang positif. Pasalnya dengan demikian, masalah yang terjadi pada motor RC213V dapat lebih mudah untuk diamati. Zarco lantas menunjuk Luca Marini yang menunjukkan potensi adanya sebuah solusi melalui lap yang cepat pada akhir balapan. Walau finish kedua dari belakang, adik Valentino Rossi melakukan putaran terakhirnya dengan waktu lap 1 menit 47,1 detik. Torehan Marini bahkan mendekati pemenang lomba Francesco Bagnaia yang menorehkan catatan waktu 1 menit 46,9 detik. Serta Jorge Martin dengan catatan waktu terbaiknya 1 menit 47 detik yang finish ketiga. Diakui Marini bahwa balapan MotoGP Italia terasa lebih baik daripada balapan terakhir di MotoGP Catalunya. Marini bahkan merasa nyaman dan kecepatannya mendekati pembalap 10 besar. Luca Marini yang jalani musim perdana di Repsol Honda musim ini paling sering finish di posisi paling belakang. Untungnya di MotoGP Italia ia tidak finish paling belakang karena masih ada Lorenzo Savadori yang turun dengan status wildcard. Tapi Luca Marini hanya finish di urutan 20 dan belum dapat poin sama sekali musim ini. Luca Marini jelaskan perbedaan antara geber motor Honda dan Ducati hingga MotoGP Italia. Menurutnya dalam pengereman Ducati sangat mudah mencari lap time dengan cara late braking. Tapi Honda menurut Marini juga enak dikendarai terutama saat keluar tikungan dan dirinya juga menikmatinya. Tapi memang Marini mengakui performa motor Honda masih tertinggal jauh. Luca Marini mengakui kekuatan Honda adalah memiliki top speed yang tinggi. Bahkan sering lebih kencang dari Ducati untuk top speed, tapi masalahnya bukan di situ. Marini menjelaskan masalah utama Honda ada di setting ban depan yang masih tertinggal dari pabrikan lain. Hal ini membuat daya cengkram motor di tikungan lemah. Tak hanya itu, Marini menilai aero-fairing yang tepat untuk motor Honda juga masih meraba-raba, belum menemukan bentuk aero yang pas. Marc Marquez hanya mampu finish di posisi keempat. Ia disalip oleh rider tim Ducati pabrikan Enea Bastianini 2 lap jelang balapan berakhir. Sepanjang balapan, Marc Marquez memang terlihat kesulitan mengejar duo Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Usai balapan, Marc Marquez ditanya apakah ia kalah motor dibanding tim pabrikan. Ternyata jawaban Marc Marquez seputar motor yang ia gunakan dan motor spek pabrikan menurutnya tidak berpengaruh banyak. Tapi penampilan Pecco Bagnaia yang sangat bagus di akhir pekan ini yang membedakan. Marquez pun menjelaskan penyebab dirinya tak bisa melawan balik Bastianini. Marquez menilai terlalu lama tertahan di belakang Bastianini sepanjang balapan. Di momen ketika bisa melewati Bastia, ternyata ban belakang motornya sudah terlalu habis, ditambah Bastia sangat kencang di lap-lap akhir.
Marc Marquez juga tegaskan dengan motor spek 2023 ia masih bisa melawan motor 2024. Hanya saja di motor Ducati GP23 miliknya memiliki perangkat ride head adjuster yang tidak serendah motor GP24, sehingga di motor GP24 bisa lebih banyak dimaksimalkan tikungan. KTM resmi mengumumkan bahwa Pedro Acosta akan dipindahkan ke tim pabrikan dengan kontrak berdurasi multi-tahunan. Ia akan ditandemkan dengan Brad Binder yang artinya ia mengambil alih posisi Miller. Sebelumnya, pendepakan rider Australia ini dari tim pabrikan KTM sudah menjadi perbincangan pedok MotoGP selama beberapa pekan terakhir. Ia bahkan digosipkan menjadi salah satu kandidat rider Repsol Honda, mengingat Joan Mir telah memberi sinyal ingin hengkang dari skuad itu. Guidotti pun tak memungkiri Miller telah melakukan negosiasi dengan pihak lain meski tak mengungkapkan tim mana saja yang berdiskusi dengannya. Menurut pria Italia ini, tindakan Miller bisa dimaklumi mengingat mayoritas pembalap berpotensi pisah dengan tim-tim yang mereka bela musim ini. Guidotti pun menyatakan hubungan KTM dan Miller masih sangat baik. Dan atas alasan inilah KTM ingin ia bertahan. Namun pabrikan asal Austria ini menawarkan tempat di gas-gas Tech 3 yang kehilangan Acosta dan berpeluang mendepak Augusto Fernandez. HRC sendiri telah memiliki test rider yakni Stefan Bradl yang bergabung dengan proyek ini sejak 2018 usai berlaga di World SBK. Juara dunia Moto2 ini bertugas menjalani berbagai rangkaian tes di trek-trek Eropa. Dibantu oleh Tetsuta Nagashima, tes rider HRC yang bertugas menjalani tes di Jepang. Meski begitu, kondisi Honda tampaknya sudah gawat darurat dan butuh perombakan besar-besaran. Pabrikan sayap tunggal pun dikabarkan ingin menggait Espargaro yang telah mengumumkan keputusan pensiun dari MotoGP akhir musim nanti di seri Catalunya Spanyol 2 pekan lalu. Meski tak pernah jadi juara dunia, Espargaro dikenal luas sebagai pekerja keras di MotoGP. Pengalamannya juga segudang. Ia pernah mengendarai Ducati, Aprilia CRT, Forward Yamaha, Suzuki, dan kini Aprilia. Espargaro juga berniat menjadi test rider usai berhenti berkompetisi secara penuh di MotoGP. Uniknya juga di Catalunya, Espargaro mengakui bahwa kesempatannya menjadi test rider tak hanya datang Aprilia, dan bahkan bisa jadi dari pabrikan lain. Sebagai catatan, jabatan test rider Aprilia saat ini dipegang oleh Lorenzo Savadori yang sudah bergabung dengan tim uji coba mereka pada 2019. Pada minggu di Mugello, Italia, Autosport pun melaporkan niatan HRC menggandeng Espargaro. Uniknya, lewat GP1, Espargaro yang menjadi ujung tombak pengembangan Aprilia sejak 2017 menolak berkomentar soal gosip ini.